Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan lantaran syariat agama yang hak, yakni agama Islam. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Ana Septiani, dengan teman saya Cesiana, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema strategi konsep dasar strategi dalam PAI. Langsung saja untuk yang poin pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu sebuah cara dan upaya guru dalam menciptakan pembelajaran yang menghasilkan terciptanya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam sebuah peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dengan istilah strategi pembelajaran. Untuk yang kedua, yaitu tujuan strategi pembelajaran. Tujuan strategi pembelajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan dalam proses pembelajaran, yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Menurut Gagne, dalam The Condition of Learning and Theory of Instruction, tujuan strategi pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. Afektif berhubungan dengan nilai, yang dalam konteks ini adalah suatu konsep yang berbeda dalam pikiran manusia, yang sifatnya tersembunyi, tidak dalam dunia empiris. Dan yang kedua, yaitu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terkadang siswa bersifat pasif, sehingga hanya mendapatkan kemampuan intelektual atau kognitif. Idealnya, sebuah proses pembelajaran menghendaki hasil belajar yang seimbang antara aspek afektif, aspek kognitif, dan juga aspek psikomotor. Perkenalkan, saya Cesiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis strategi pembelajaran di sini ada beberapa jenis strategi. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori atau disebut SPE. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran
yang menekankan kepada proses mencari atau menemukan. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, strategi kooperatif. Strategi pembelajaran ini merupakan strategi yang melibatkan siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kelima, strategi pembelajaran konstektual atau contextual teaching and learning, yang merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk menemukan hubungan antara teori yang ia pelajari dengan kehidupan yang ia alami di kehidupan sehari-hari. Yang D, prinsip strategi pembelajaran. Dalam prinsip strategi pembelajaran ini juga ada dibagi menjadi beberapa prinsip-prinsip, yaitu 1. Prinsip kesiapan atau readiness. Prinsip kesiapan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar peserta didik, yaitu kesiapan kondisi fisik dan psikisnya. Prinsip motivasi. Prinsip ini ditandai dengan semangat belajar dari peserta didik dan memiliki kesungguhan dalam belajar. Ketiga, prinsip partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsip ini dapat ditandai dengan minat belajar yang tinggi dan tercurahnya perhatian pada kegiatan belajar mengajar yang akan membawa peserta didik ke suasana berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, mengenai komponen-komponen dalam pelajaran PAI. Yang pertama, peserta didik sebagai riwayat raw input. Riwayat raw input ini adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Raw input dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, dan kepribadian siswa. Yang kedua, entering behavior peserta didik. Entering behavior peserta didik adalah kesiapan pendidik dalam mengajar peserta didiknya agar pendidik mampu mengetahui keterampilan dan pengetahuan peserta didiknya. Yang ketiga, instrumental input atau sasaran. Instrumental input ini dapat berupa sumber daya manusia atau yang disebut juga dengan guru atau siswanya. Yang kedua, kurikulum, sasaran dan sarana dan prasarana, media, bahan ajar, media pembelajaran, dan evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.